Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait tugas besar satu untuk mata kuliah analisis berorientasi objek. Tapi sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Albert. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana yang mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa saya ingin menjelaskan terkait untuk tugas besar tugas besar satu untuk mata kuliah analisis berorientasi objek. Oke, kita mulai yang pertama yaitu untuk request pickup. Nah, sebelumnya mungkin saya harus jelaskan sedikit bahwa tugas besarnya itu eh, kami mahasiswa Universitas Mercu Buana ini untuk yang semester 4 diminta untuk mata kuliah analisis berorientasi objek sebagai pengganti UTS, yaitu tugas besarnya untuk membuat use case diagram, activity diagram, dan sistem sequence diagram untuk sebuah sistem pengiriman barang atau pihak ekspedisi gitu. Nah, yang pertama ini adalah untuk use case diagram ketika user melakukan request pickup. Jadi yang pertama, user harus melakukan registrasi akun untuk dapat login ke sistem ekspedisinya. Lalu yang kedua sudah pasti login, dan yang ketiga adalah melakukan request pickup. Ketika kita melakukan request pickup, ada beberapa data yang harus diisi atau yang harus dilengkapi. Contoh kategori paket. Kategori paket ini ada jenis barang, contoh ada smartphone, ada dokumen, dan sebagainya. Lalu untuk kategori ukuran, misalkan ada ukuran untuk smartphone sekitar 10 kali 20 cm dikali 5 cm. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, lalu ada juga untuk alamat. Alamat itu yang harus diberikan informasi adalah alamat penjemputan paket dan tujuan pengiriman barang. Dan yang ketiga ada juga tipe layanannya. Ada yang 3 hour, 3 jam sampai, same day, akan sampai di hari yang sama, dan one day service ya, akan sampai keesokan harinya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pembayaran. Pembayaran ini nanti sistem akan memunculkan berapa detail biaya yang harus dibayarkan. Dan juga di sini juga ada untuk pemilihan metode pembayaran. Bisa cash, bayar ketika barang dijemput, maupun cashless, membayar melalui media virtual, mungkin seperti OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, maka kita akan diberikan invoice. Lalu, untuk activity diagramnya, yang dilakukan adalah yang pertama, kita pasti login. Nah, ketika kita login, kita input password, username, nanti sistem akan memproses dan akan melihat ke database. Jika username dan password yang diinput oleh user sudah oke, maka sistem akan menampilkan untuk menu layanannya. Tapi jika memang data salah, akan dilempar kembali ke halaman login. Nah, ketika kita sudah melihat menu layanan atau halaman dashboard suatu sistemnya, kita pilih menu untuk pengiriman barang. Nah, lalu ini juga akan dieksekusi oleh sistem dan database. Nanti juga sistem akan menampilkan form pengiriman. Nah, form pengiriman ini harus diinput oleh user. Yang diinput seperti tadi kategori paket, tipe layanan, alamat penjemputan, dan alamat pengiriman. Lalu dari sisi user akan melakukan submit formnya. Nah, form yang sudah disubmit akan dikirim ke database. Database akan menyimpan datanya dan akan menampilkan detailnya. Jadi ibaratnya detail ini akan disampaikan atau diberikan catatan seperti semuanya ada kategori paketnya, tipe layanannya, alamatnya, semuanya sudah ada. Dan nanti juga akan menampilkan untuk detail biayanya. Nah, setelah itu akan ditampilkan juga untuk metode pembayaran. Dan user di sini diminta untuk memilih metode pembayarannya, bisa cash ataupun cashless. Nah, lalu sudah dipilih, maka juga user akan melakukan submit terhadap metode pembayaran yang dipilih. Nah, lalu jika sudah, maka akan muncul invoice-nya yang akan dimunculkan sistem yang harus disimpan oleh user. Oke, kurang lebih ini untuk sistem sequence diagramnya. Jadi customer input username dan password, sistem akan melakukan validasi data login kepada database, lalu database akan melakukan konfirmasi. Nah, setelah itu ditampilkan menu layanannya, lalu jika sudah, kita sebagai user memilih menu pengiriman barang yang ada di sistem, lalu sistem akan mengirimkan hasil pilihan user ke dalam database. Nanti database lalu sistem akan kembali memunculkan untuk
form pengirimannya yang harus di-input oleh user. Nah, jika sudah nanti data yang di-input user akan disimpan ke dalam database dan sistem akan memunculkan lagi detail pengirimannya, detail biaya pengirimannya, dan metode pembayarannya. Di sini user harus memilih untuk metode pembayarannya. Nah, lalu hasil pilihan user akan dikirimkan ke database dan sistem akan menampilkan untuk invoice-nya. Itu untuk request pickup. Lalu yang kedua adalah pickup package. Nah, pickup package ini adalah step yang dilakukan oleh pihak ekspedisi. Jadi ketika ingin menjemput paket yang sudah di-request oleh user. Nah, di sini untuk use case-nya lebih simpel, di mana dari sisi kurir itu cukup login ke sistem. Nah, di sini lalu kurirnya juga menuju alamat penjemputan. Nah, ketika sudah sampai di penjemputan, ada konfirmasi paket seperti detail paketnya dan alamat tujuannya. Lalu di sini juga ada penagihan untuk pembayaran jika memang yang dipilih adalah tunai. Nah, lalu akan diberikan juga bukti untuk pembayarannya. Untuk activity diagramnya di sini yang pertama tetap itu ada untuk login, sama seperti biasa akan ada validasi untuk loginnya. Jika memang sudah oke, maka akan langsung menampilkan menu layanan. Jika ternyata salah, maka akan dilempar kembali ke halaman login. Nah, di situ ketika sudah menemukan menu layanan, pihak ekspedisi akan memilih untuk pilih menu penjemputan paket. Nanti database akan menunjukkan datanya. Sistem akan menampilkan list penjemputan paket-paket yang harus dijemput. Nanti dari sisi kurir itu memilih paket yang akan dijemput. Nah, ketika si kurir sudah menentukan paket yang dijemput yang mana, maka paket tersebut statusnya langsung berubah. Akan diupdate ke database, status paketnya menjadi paket dijemput. Lalu setelah itu di sistem juga akan memunculkan detail penjemputan, ada alamat dan detail paketnya. Jadi dari sisi kurirnya bisa melihat nih, paket yang akan dijemput paketnya apa dan alamatnya di mana. Nah, lalu dari sisi kurir, dari sisi pihak ekspedisi akan menuju alamat penjemputan. Nah, di sini ada step verifikasi. Nah, ada dua kondisi ketika verifikasi tidak sesuai. Tidak sesuai itu bisa jadi ternyata paket yang diinfokan atau yang ketika di sistem tidak sesuai dengan realnya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Mungkin ketika request pickup paketnya kecil, ternyata sampai di tujuan paketnya besar. Nah, itu maka akan langsung dibatalkan untuk penjemputannya dan kurir akan langsung diarahkan ke halaman ketika untuk memilih paket penjemputan. Jadi untuk menjemput paket yang lainnya. Tapi jika sudah sesuai ini juga tadi maaf ada yang kurang, untuk tidak sesuai bisa jadi juga kurir tidak bertemu dengan si pengirim. Nah, untuk yang sudah sesuai, ini berarti paketnya sudah sesuai dengan yang di-inputkan. Lalu akan dicek status pembayarannya. Jika sudah dibayar, maka paketnya akan langsung terupdate statusnya menjadi paket dibawa ke gudang. Tapi jika belum dibayar, maka akan meminta pembayaran, baru diupdate statusnya. Lalu statusnya juga akan diupdate menjadi paket dibawa ke gudang. Oke, sistem sequence diagramnya juga sama. Di sini ada dari pihak on the spot, dari pihak kurir, ada input password dan username, ada validasi data login seperti biasa, lalu sistem akan menunjukkan untuk menu layanannya. Di sini kita bisa memilih untuk menu penjemputan paketnya. Lalu di sini kita mengirim hasil pilihan user dan ditampilkan list penjemputannya, nanti user tinggal pilih paket mana yang akan dijemput. Lalu ada juga untuk update status paketnya jika sudah dijemput atau OTW untuk penjemputan, lalu juga ada menampilkan detail penjemputan. Jadi alamatnya dan detail paketnya. Di sini juga ada untuk verifikasi data paket kepada customer. Nah, lalu hasil verifikasi akan disimpan ke dalam sistem, ke dalam database, dan sistem akan menunjukkan detail biaya dan status pembayarannya. Lalu status paket akan diupdate menjadi paket dibawa ke gudang. Nah, lalu yang terakhir ini ada state machine diagram untuk status-status paket. Untuk kemungkinan status paket apa aja. Di sini yang pertama pasti ada form login, tetap di sini ada validasi true or false untuk data login yang di-input. Lalu akan muncul ke halaman utama dan aksi yang dilakukan yaitu kita akan pilih form pickup paket. Nah, maka ketika situ status paketnya adalah
menunggu penjemputan. Nah, status ini akan langsung diupdate ke bagian status pengiriman. Nah, lalu petugas akan menjemput paket dan statusnya akan diupdate menjadi siap diambil. Nah, siap diambil ini statusnya ini juga akan mengarah ke status pengiriman. Setiap status yang diupdate itu akan dikirimkan langsung ke status pengiriman. Jadi status pengirimannya juga up to date. Nah, jadi ketika petugas menjemput paket, mengambil paket, paket sudah diambil, maka statusnya juga akan diupdate menjadi diambil paketnya. Nah, lalu paket akan diantarkan ke gudang. Di situ juga statusnya diupdate menjadi paket sampai di gudang atau paket dibawa ke gudang. Itu juga akan langsung diupdate merubah status ke status pengiriman. Lalu aksi selanjutnya yaitu paket dikirimkan ke alamat penerima. Nanti statusnya juga akan diupdate menjadi dikirim. Nah, statusnya juga diupdate ke status pengiriman. Lalu ketika paket sampai tujuan, itu juga statusnya sampai di tujuan. Setiap status yang diubah akan langsung mengupdate kepada status pengiriman di bagian ini. Nah, di sini juga ada untuk user. Di sini juga user bisa melacak status paketnya melalui nomor resi. Nah, ketika user menginput nomor resi atau dari sisi pengirim atau penerima barang, itu langsung nanti bisa diarahkan ke status pengiriman. Jadi status pengiriman yang tadi sudah terupdate itu akan dilihat oleh user seperti itu. Oke, kurang lebih untuk tugas besarnya seperti itu. Ini yang sudah saya buat berdasarkan referensi yang saya baca juga dari internet, tapi ini adalah murni hasil pembuatan saya. Oke, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam penyampaian untuk, materi tugas besar ini. Semoga memang, ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini, dan jika memang ada yang perlu dikoreksi, dapat menuliskan di halaman komentar. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.